So teman-teman semua, for today's discussion, we are going to learn about application of Newton's law of motion ya teman-teman semua. And one of the application of Newton's law of motion in everyday life is discussing about an object hanging on a rope. Ya. There are here is an example ya teman-teman. I have a box here, ya, a cube that has a mass of 5 kilogram hangs on a rope. Due to its mass, ya, this object must have weight, teman-teman ya. Jadi pasti punya weight, punya berat, atau we call it, sometimes we call it as gaya gravitasi gitu ya. Dia punya weight. Dan because it is attached to a rope, dia itu memberikan gaya ke rope yang kita sebut dengan tension. Ya. There are some situation that this how do you call it, this example can exist. Ya. Pertama ketika objeknya ini diam gitu. Jadi digantung dan dia itu diam. Atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi digantung ke atas atau digantung kemudian ditarik ke atas atau diturunkan ke bawah tapi bergeraknya sedang dalam keadaan konstan. Nah, kalau kayak gini akan beda dengan jika bendanya ini, sistemnya ini, dia bergerak ke atas dan dipercepat. Oke. Atau dia bergerak ke bawah dan dipercepat. Gitu. Sebenarnya ini enaknya sih kita kalian langsung coba ya, langsung praktek. Nah, kalau kalian di sana ada tas atau benda apa saja yang digantung, ya kalau ada sekarang coba angkat coba ditahan aja. Kalau ditahan aja berarti kita kasusnya seperti yang pertama. Bendanya itu dia diam. Ya. Apa yang terjadi dengan benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan? Maka harus kita aplikasikan one of the three Newton's law. Which Newton's law do you think is suitable for our case here? The first one, the second one, or the third? Menurut kalian yang mana hukum Newtonnya yang cocok dengan kasus kita di sini? Hukum Newton pertama, kedua, atau ketiga nih? Kata kuncinya ini nih, stationary or move at v constant. Wah, somebody. Oke, Cyber. Terima kasih ya. One more. One more. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Satu lagi. Jawabannya hukum Newton ke satu. Thank you, Areta. Ya, bener banget. Ya. Jadi jawabannya hukum Newton ke berapa? Hukum Newton yang benar itu hukum Newton ke satu yang kita pakai. Kenapa? Karena ini sesuai dengan keadaan benda yang diam atau berjalan atau bergerak dan kecepatan konstan. Jadi yang benar itu hukum Newton ke satu, total gayanya sama dengan 0. Itu teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini bekerjanya pada sumbu Y, gak apa kalian tulisnya FY aja. Ya. Enggak juga sebenarnya gak apa, tapi gak apalah kita tulisnya FY. Jadi sigma FY sama dengan 0. Oke. Jadi total gaya yang bekerja pada sumbu Y ini hasilnya itu tuh 0. Kenapa? Karena bendanya itu diam atau bekerja atau bergerak pada kecepatan konstan. Lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja di sini. Ada gaya apa saja sih yang ada di kita tuh di sini yang di sumbu Y? Gravitasi. Ya. Nah, gaya gravitasi atau bisa disebut dengan W ya. Jadi sekarang kita biasakan menyebutnya weight. Oke. Kalau mau sebut gaya gravitasi kita sebut weight. Selanjutnya selain weight, kita punya apa lagi yang bekerja di sini? Gaya tarik. Gaya tension, ya, tegang tali, ya. Gaya tension atau tegang tali.
Semuanya sama dengan 0. Jika W dan T kita tambahkan, hasilnya 0. Mana yang positif, mana yang negatif? Kalau lagi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ini, ya udahlah kita kasih konsensus kalau negatif itu yang ke bawah, positif itu yang ke atas gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa tulis kalau T itu sama dengan minus W-nya pindah jadi W. Gitu. Jadi T itu sama dengan apa? T itu sama dengan W. Artinya apa? Kalau kalian lagi nahan tas gitu ya, atau ngejinjing benda apapun itu, ya, gaya yang kalian kerjakan itu akan sama gaya yang kalian kerjakan itu ya, gaya tarik istilahnya. Sebenarnya kalau ini tali tension ya. Gaya tension yang atau gaya tarik yang kalian kerjakan itu adalah sama dengan gaya weight-nya, gaya gravitasinya, gaya beratnya. Sampai sana bisa dipahami nggak? Bisa. Maka pada kasus kita ini berapa sih gaya tension atau gaya tegang tali yang terjadi? Ya udah kita ini aja apa? W itu apa sih? W itu mass dikali gravity ya teman-teman semua ya. W itu mass dikali gravity. Sehingga kalau kita masukkan mass-nya itu 5 kg, gravity-nya itu kalau nggak ada itu 10 ya. Kalau nggak ditulis kita pakai 10 aja. So the tension that is exerting on the rope is 50 newtons. Gitu teman-teman semua. Hati-hati ya. Weight itu newton teman-teman semua. Kalau 5 kg artinya dia 50 newton. Gitu. Ya. Ingat kalau W itu apa? W itu sama dengan, kalian harus note ya. Note kalau weight itu sama dengan massa dikali gravitasi. Ya, harus hati-hati. Oke. 10 dari mana, Sir? Weight itu mass times gravity, teman-teman semua. Weight ini saya ganti sama mass times gravity. Mass-nya ini 5 kg, teman-teman semua. Nah, berarti kita ganti M-nya sama 5 kg, G-nya kok jadi 10? Dari mana, Sir? G itu G itu kan kita belajar tentang ini gerak vertikal kemarin kan? Semester kemarin kita tahu kalau G itu percepatan gravitasi. Jadi kalau benda jatuh dia dipercepat oleh gravitasi. Berapa nilai percepatannya? Nilai percepatannya segini. Gitu. 3 itu 10. Understood or not? Oke, silakan Faris. Any question? Sir, kalau rumus T itu sendiri gimana, Sir? Apa T maksudnya? Rumus tension. Ya, tension tergantung situasinya. Kalau situasinya ya kayak gitu. Tension itu nggak ada rumusnya. Tension itu harus dicari lewat analisis. Dan ini yang kita lakukan, menganalisis. Oh, jadi bebas, Sir? Nggak bebas. Lihat dari situasinya terlebih dahulu. Konteksnya kayak gimana? Apa sih kasus kita tuh? Untuk kasus yang bendanya lagi diam atau bergerak dengan V konstan, T itu kayak gini. Gitu. Nanti garis. Beda lagi kalau kasusnya itu bendanya itu ditarik ke atas dipercepat, Tris. Mau lihat kayak gimana kasusnya? Boleh, Sir, boleh. Yuk, kita lihat bagaimana kasusnya. Nah, ini teman-teman semua, tipe kasus yang kedua, ya, our second example of case, itu tuh adalah benda yang ditarik menggunakan tali ke atas dan dipercepat. Kuncinya apa di sini? Accelerating. Oke, teman-teman semua, accelerating. Kalau dipercepat berarti kita pakai hukum Newton berapa, teman-teman? Kalau dipercepat, hukum Newton 1, 2, atau 3? 2. 2. Kasih Azra. Ya, kasih Faris. Kita tulis hukum Newton 2. Sigma F equals mass times acceleration.
Jadi bendanya itu punya acceleration ketika dia ditarik ke atas. Acceleration-nya acceleration Y. Tapi kan sir udah ada G, gravitasi. Tapi kan bukan berarti benda yang bergerak vertikal gak ada acceleration-nya kan. Kalau masih tetap ditarik mah masih tetap ada acceleration-nya teman-teman semua. Ini juga F-nya FY biar kita jelas kalau kita tuh sedang bekerja di sumbu vertikal ya. Lanjut lagi ya, sorry interruption. Kita lihat yuk, kembali kita lihat ada gaya apa saja sih yang bekerja di sini. Masih sama kayak tadi atau beda? Lihat, ada gaya apa aja, yuk sebutin. Ada Ada apa aja? tension, weight, sama itu Ada weight sama T. tension. Ada gaya lain nggak yang bekerja? Gravitasi. Oke, ya gravitasi itu yang W tadi ya. Nah, di sini tetap tulis M kali A hanya Y. Lihat di sini teman-teman semua. W-nya positif atau negatif? Negatif. Positif. Hampir benar. Tadi siapa yang bilang tadi? Cyber, Akbar atau Daris? Sabar. Cyber. Positif. Ada yang tahu nggak kenapa W-nya positif? T-nya maaf, benar. Saya yang salah. Dasar ya. Kenapa ini? Nggak bisa nih. Benar, W-nya negatif. T-nya positif. Saya yang salah. Ya, makasih Cyber. Ada yang tahu kenapa W-nya negatif? Karena arahnya ke bawah. Karena Arah ke bawah. maksain turun. Arahnya ke bawah. Atau karena apa tadi, Faris? Atau Alvin? Karena maksain turun. Karena masanya Gravitasi. turun. Ke bawah. Lebih tepatnya, enggak. Karena dia itu opposite to its movement. Karena dia itu berlawanan arah dengan gerakannya. Jadi sekarang mah, kalau yang tadi jika diam, positif negatifnya ya bisa kita tentuin ya. Ke bawah negatif, ke atas positif boleh kayak gitu ya. Tapi masih ingat nggak di gerak vertikal dulu? Bergerak ke bawah tuh bisa jadi positif. Asal apa? Oh, maaf. Nggak beda lagi. Kalau sekarang kita lihat teman-teman semua, jika dia geraknya ke atas, maka semua gaya yang sesuai dengan arah geraknya dia jadi positif. Yang berlawanan dengan arah geraknya jadi negatif. Sebenarnya alasan dari W ini negatif itu tuh karena lebih ke karena dia opposite to its movement, teman-teman semua. Bisa dipahami nggak? Sir. Berarti kalau yang kemarin, yang tadi berarti T-nya negatif dong, Sir? Iya, ini mah kecuali kalau memang bendanya diam. Kalau bendanya diam, maka ini kita bisa pakai aturan atas positif, bawah negatif. Kalau benda diam atau bergerak pada kecepatan konstan. Oke. Sebenarnya kalau kayak gini tidak peduli mau T negatif mau W positif juga, karena kalau pindah ruas ya sama-sama aja kayak gini. Ngerti nggak? Ya, jadi kalau memang benda diam sebenarnya mau ke bawah positif ke atas negatif juga ini nggak peduli. Pada akhirnya mah sama gitu. Ya. Lanjut ya. Sehingga kita punya minus W tambah T sama dengan M dikali AY. Dicari berapa sih tensionnya. Nah, katakan tadi kan kata Faris tuh nanya apakah tension akan selalu sama, rumusnya ya beda-beda. Maka kalau ini mah tensionnya masih tetap di sini di ruas kiri, tidak pindah ruas. Teman-teman semua yang pindah ruasnya siapa? Yang pindah ruasnya itu W. W-nya tadinya negatif jadi positif. W-nya ditambah siapa? M dikali AY.
atau M dikali A. Jadilah equation kita. Oh, sorry. Ini harusnya warna merah. Jadi, kalau bendanya diamah T itu sama dengan T itu sama dengan W ya. Kalau diamah T itu sama dengan weight, tapi kalau bendanya bergerak ke atas dipercepat, T itu sama dengan weight ditambah massa benda kali percepatannya. Gitu teman-teman semua. Ya. Ini bendanya masih tetap sama teman-teman. Tapi ini bakal agak beda hasilnya jawabannya. Mana bedanya? Yuk kita buktikan. W itu ingat M dikali G. Oke. Ditambah M dikali A. Yuk kita masuk-masukkan teman-teman. Maka T sama dengan pertama M dikali G. M-nya berapa kilo? 5. G-nya berapa? 10. Ditambah M dikali A. M-nya berapa? 5 kilogram dikali A. Dia bergerak ke atas dengan percepatan berapa? Katanya percepatannya itu 0,5 meter per second square. Ada nih di sini nih. Udah diketahui ini mah ya. Oke. Ya udah. 5 kali 10 berapa? 50. 50 ya dia. 5 kali 0,5 berapa? 2,5. 2,5 ya. Sehingga ditotalkan kita punya T berapa sekarang? 2,5. 52,5 Newton. Lebih besar atau lebih gede dibanding diam? Lebih Kalau gede. waktu diam itu berapa? 50 Newton. Tapi waktu ditarik ke atas dengan dipercepat jadinya berapa? 52,5. Karena bisa dilihat di sini. Ditambah. Kalian coba posisi kalau ada tas, coba tasnya pegang ya, tahan. Dipegang, ditahan, diangkat ya, dijinjing, ditahan. Kemudian waktu ditahan, diangkat diam kayak gitu, kalian tarik ke atas secepat mungkin. Pada saat ditarik sesaat, tasnya terasa lebih berat atau lebih ringan? Berat. Lebih berat. Ini buktikan menggunakan matematika, teman-teman semua. Ya, menggunakan analisis fisika. Ternyata lebih berat. Dan lebih beratnya itu tergantung berapa massanya dan berapa percepatan yang kita kerjakan pada bendanya. Gitu. Lanjut ya. Sebenarnya bisa juga kayak gini, kalau massa tasnya diketahui berapa, percepatannya diketahui berapa, berarti tinggal segitu. Berarti gayanya segitu gitu istilahnya ya. Berarti gaya total yang saya kerjakan segitu gitu istilahnya. Jika weight-nya segini, berarti T-nya segini. Sebenarnya ya ini bisa pakai logika dari equation. Bagaimana dengan tas yang dijatuhkan ya dengan percepatan tertentu? Teman-teman semua, tas yang bukan dijatuhkan, tas yang diturunkan dengan percepatan. Kalian punya tas nih, kalian tahan jinjing, kemudian kalian turunkan tasnya agak cepat, lebih terasa tasnya lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Lebih ringan ya teman-teman semua ya, lebih ringan. Lebih ringan gimana caranya? Lihat di sini, dia bergeraknya itu ke bawah, tapi tetap accelerating. Nah, karena accelerating, maka hukum berapa yang kita pakai? Kedua, ya. Net force equals mass times acceleration. Saya pakai Y karena kita bekerjanya di sumbu Y ya. Gaya apa saja yang bekerja masih tetap yang sama teman-teman ya. Di sumbu Y itu ada W dan ada T. W dan juga T. M. Lihat teman-teman. W-nya positif atau negatif sekarang? Positif. Positif. Karena arahnya Ke arah. Ke bawah. Nah,
karena arahnya searah ke bawah ya. Arahnya searah ke bawah jadi positif, T-nya negatif karena berlawanan ya teman-teman semua. Sehingga kita punya minus T sama dengan minus W ditambah M dikali AY. Biar minus di T ini hilang, maka kita kalikan semuanya ini dengan minus 1. Ya, minus 1 kali T jadi T, minus 1 kali W jadi W, minus 1 kali plus M kali AY, minus 1 kali minus T jadi T, minus 1 kali minus W jadi W, minus 1 kali plus M kali AY, itu tuh jadi minus MAY. Dapatlah kita equation-nya ini ya teman-teman ya. Tidak seperti equation yang tadi teman-teman semua, yang mana untuk dapatin T itu dari W ditambah MAY ya. Kalau equation yang tadi dapetin T itu W-nya ditambah MAY, kalau ini mah enggak. Ternyata enggak ditambah lagi, tapi diapain? Dikurang ya. Jadi sekarang mah jadi berkurang, itu kenapa terasa lebih ringan. Sehingga T equals W-nya itu M kali G ya teman-teman. Dikurangi ini M dikali A G. Maka kita masukkan angka-angkanya teman-teman semua ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. T itu sama dengan M kali G 5 kg, benarnya 5 kg, G itu 10 dikurangi M 5 kg dikali percepatan ke bawahnya berapa? Lihat di problemnya ada tidak? Oh, ada. Berapa percepatan ke bawahnya? 2 meter per second square. Sir, bukannya kalau bergerak ke bawah jadi negatif? Nah, ini mah kita ngobrolin magnitude-nya, bukan arahnya. Kenapa nggak ngobrolin arahnya, Sir? Karena arahnya sudah dibahas di analisis equation kita. Ya. Jadi karena arahnya sudah dibahas di analisis equation kita, maka dia jadi negatif positifnya udah ada. Lagian ke bawah nggak negatif sekarang ya. Lagian ke bawah positif gitu teman-teman ya. Maka di sini A-nya berapa? Ini 2 gitu ya. Sudah nama ya. Nah, kita punya T itu 5 kali 10 kurangi 5 kali 2. Kita tulis lagi, T itu equals 5 kali 10 dikurangi 5 kali 2. Maka T sama dengan 50 dikurangi 10. Sehingga T sama dengan 40 Newton. Lebih terasa ringan? Jelas, karena menurut analisis fisika juga, gaya yang bekerja pada talinya itu berkurang ya dari beban aslinya 50 Newton gitu. Kekerasannya lebih ringan 40 Newton saja gitu. Terasa lebih ringan karena gaya yang bekerja pada talinya berkurang. Bebannya mah bendanya masih tetap 50 Newton, weight-nya masih, cuma terasa lebih ringan aja. Any question teman-teman semua? Oke. Untuk sementara teman-teman itu saja. Nanti kita akan belajar tentang ini apa? Ini bakal saya end meeting dulu. Nanti kita gabung lagi belajar tentang example application yang lainnya. Ya. Untuk sementara itu saja yang ditali. Insya Allah yang lainnya juga gampang kok. Ya.